Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas yaitu ciri-ciri orang yang sering tahajud. Salat tahajud merupakan salat sunnah yang utama. Nah, berikut ciri-ciri orang yang sering salat tahajud secara istiqomah. Amalan tahajud merupakan sebuah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun amalan ini hukumnya hanya sunnah, akan tetapi terdapat banyak keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan amalan ini secara rutin. Di antaranya, orang-orang yang melakukan tahajud akan diberikan tempat yang terpuji di dunia maupun di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, berikut adalah ciri-cirinya. Yang pertama, ahli ibadah. Sebagai amalan sunnah, sudah seharusnya sebelum menjadi ahli tahajud, kita telah menuntaskan segala amalan yang hukumnya wajib terlebih dahulu. Jadi tidak mungkin orang yang sungguh-sungguh mengamalkan sholat tahajud malah dengan sengaja berniat untuk tidak melaksanakan sholat isya. Jika seseorang meninggalkan amalan sunnah, tidak mendapatkan dosa. Sementara jika seseorang meninggalkan amalan wajib, maka ia akan mendapatkan dosa. Maka sebagai ahli tahajud, ciri-ciri yang pertama adalah bahwa orang tersebut merupakan seorang yang ahli ibadah. Minimal ia melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib. Bahkan dengan melaksanakan tahajud, orang tersebut berarti ingin meningkatkan terus ibadahnya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Salat tahajud sebagai amalan sunnah juga seharusnya dibarengi dengan pemahaman yang mumpuni terkait syarat dan hukum amalan tahajud. Doa apa saja yang harus dibaca, ayat apa yang harus dihafal, dan lain sebagainya. Maka sebagai ahli tahajud ia juga memiliki pemahaman fikih keagamaan yang mendalam. Sementara pada saat yang sama ia akan berusaha terus mendalami ilmu yang sudah dimiliki. Yang kedua, memiliki sifat rendah hati. Salat tahajud adalah salat yang dilakukan pada malam hari ketika banyak orang tertidur. Amalan ini dilakukan pada waktu yang sepi, maka dari itu ketika melaksanakan salat tidak banyak orang yang tahu. Bahkan bisa jadi hanya ahli tahajud itu sendiri yang mengetahuinya. Hal ini merupakan cikal bakal dari ciri-ciri orang yang sering salat tahajud, yaitu kerendahan hati. Yang ketiga, selalu berprasangka baik kepada orang lain. Sebagai ahli tahajud, kerendahan hati yang dimiliki berarti ia juga berprasangka baik kepada orang lain dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli tahajud berarti tidak mudah untuk menilai buruk seseorang, sebab ia tahu bahwa bisa jadi orang tersebut jauh lebih baik dari dirinya. Ketika seorang ahli tahajud mengamalkan tahajud secara diam-diam dan tidak perlu diketahui banyak orang, maka ia juga selalu sadar bahwa bisa jadi orang lain tidak menunjukkan amal ibadahnya. Ahli tahajud tahu bahwa banyak hal yang ia tidak tahu. Yang keempat, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ketika ia meminta sesuatu tetapi tidak kunjung dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal itu membuat seorang ahli tahajud melakukan introspeksi diri. Apakah hal yang diminta adalah hal yang buruk atau ia sebenarnya belum layak untuk mendapatkan hal tersebut? Seorang ahli tahajud dengan mudah bisa berprasangka baik kepada segala keputusan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab seorang ahli tahajud tahu bahwa Allah adalah zat yang maha tahu. Yang kelima, disiplin. Bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat tahajud secara rutin
membutuhkan niat yang matang. Maka dengan melaksanakan tahajud, ahli tahajud dilatih untuk hidup secara disiplin, sebab ia harus memotong jam tidurnya pada waktu tertentu untuk melaksanakan tahajud. Untuk bisa bangun di sepertiga malam terakhir, maka ia harus tidur lebih awal. Oleh karena itu, ia juga selalu peka akan berjalannya waktu dan aktivitasnya sehari-hari. Ia memperlakukan pengorganisasian waktu dengan efektif dan efisien. Yang keenam, memiliki pola hidup yang sehat. Agar bisa rutin terbangun di sepertiga malam terakhir dan bisa melaksanakan aktivitas pada siang harinya, maka pola hidup yang diberlakukan oleh ahli tahajud pun harus terjaga. Ia mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, tidur tidak pada larut malam, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan demi menjaga agar ia tidak kehilangan ritmenya dalam melaksanakan rutinitas sholat tahajud. Selain hal yang telah disebutkan di atas, di sepertiga malam terakhir adalah waktu ketika ahli tahajud bisa menghirup udara pagi yang penuh oksigen, sebab terbebas dari polusi yang banyak dikeluarkan ketika orang-orang beraktivitas pada siang dan sore hari. Yang ketujuh, produktif. Selepas melaksanakan sholat tahajud, ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Sebagai contoh, misalnya dengan membaca buku atau mempersiapkan segala hal yang akan digunakan pada esokan hari atau pagi hari. Dengan begitu, pengorganisasian yang disiplin membuat ahli tahajud bisa memperkirakan waktunya dengan efisien mungkin. Melakukan aktivitas pada pagi hari adalah cara agar kegiatan tersebut bisa dilakukan secara berkualitas, sebab ketika pagi, otak kita bisa dengan mudah menyerap segala hal dengan mudah, karena pagi hari itu belum ada pikiran-pikiran yang dipenuhi oleh macam-macam. Supaya ciri-ciri tadi bisa melekat di diri kita dan juga supaya doa-doa kita dikabulkan serta amalan tahajud bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat tahajud dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Insya Allah segala hajat apa yang diinginkan insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah video yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.